Nggak ada ya, Pak. Nah, gimana? Cari dulu, Mbak. Ini untuk setoran ini nanti juragan ini gimana ini? Uangnya hilang, Pak. Udah Pak, pakai ini aja Pak. Makasih, Pak ya. Oh ya, sama-sama. Duh, makasih nggih, Pak. Ya, sama-sama. Mari, Pak. Mari. Selama akidah Anda tetap terjaga, maka bisa saja. Mau ucapkan greeting selamat Natal, boleh saja. Karena akidah Anda, bahkan kalau saya mau berkata selamat Natal, itu di Quran ada selamat Natal. Yang pertama mengucapkan selamat Natal itu Isa alaihissalam. Di Quran dikatakan waktu dia lahir, wassalamun alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Salam sejahtera bagiku pada hari kelahiranku. Mesti itu selamat Natal. Bu, saya hanya ada uang 3.000. Dapat apa ya Bu? Wah, cuma dapat nasi saja, Pak. Gak apa-apa lah. Ini. Iya, sebentar ya, Pak. Ya. Ayamnya enak tuh. Apalagi digeprek Mas. Enak ya. Yang ini enak banget. Kita tetap percaya bahwa dalam akidah Isa adalah bukan anak Allah, dia adalah Rasul. Itu sebabnya di timur, sebenarnya problem ini hanya di Asia Tenggara. Di Mesir itu Grand Sheikh Al-Azhar pergi berkunjung ke ini untuk ucapkan selamat. Kita bergembira dengan kegembiraan mereka, tetapi tidak mengganggu akidah kita. Itu boleh. Pak, silakan dimakan. Oh ya, terima kasih. Iya. Pak. Ini aja. Pak, ini aja sudah kotor. Iya, Pak. Ya ini kan masih bagus Pak. Iya, Pak. Ini aja, Pak. Aduh, terima kasih. Saya satu aja ya ini. Oh, Ini iya. aja. Saudara-saudara kami dari kaum Kristiani, kami sampaikan selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Semoga berbahagia. Merry Christmas from the United Arab Emirates. Saya selaku Menteri Agama dan atas nama pribadi mengucapkan selamat merayakan Natal 25 Desember 2020 kepada segenap umat Kristiani Indonesia. Kiranya damai, sukacita, dan kebahagiaan Natal senantiasa menyertai kita sekalian dan membangkitkan semangat untuk mewujudkan kehidupan yang penuh damai dan bersahabat. Terima kasih. Natal tahun ini sangat berbeda. Saya seorang Muslim dan saya merayakan hari kebahagiaan ini. Ditulis Erika Ebener di siword.com. Halo Indonesiaku, Assalamualaikum. Berjumpa lagi bersama saya di Suara Channel Bapak Infrastruktur. Entahlah, yang pasti saya sangat bahagia dari sejak menjelang Natal hingga malam ini. Dan mungkin besok, kebahagiaan saya pasti masih akan ada seterusnya. Saya sendiri sampai heran, mengapa saya merasa bahagia melihat Natal di tahun ini? Lama saya merenung, apakah ini tanda-tanda saya akan murtad? Sejenak, hanya sejenak saya merasakan gundah tentang kemurtadan. Tetapi setelah saya selesai merenung, saya menemukan jawaban atas pertanyaan mengapa saya sangat bahagia di perayaan Natal di tahun ini. Saya pun mulai tenang dan merasakan damai
mulai menyusupi setiap relung hati dan pikiran saya kembali. Karena ternyata akidah keislaman saya tidak berkurang sedikit pun, malahan rasanya bertambah. Rupanya kebahagiaan itu karena saya meyakini kalau Menteri Agama Indonesia yang baru, yakni Bapak Yakut Kholis Qomas atau yang biasa disebut Gus Yakut, yang dikenal begitu menentang dan memerangi kelompok radikalisme dan intoleransi yang bertahun-tahun, selalu menjadi biang korek keresahan di hari Natal, akan mampu menekan bahkan menggebuk habis kelompok biang kerok tadi. Hanya dengan mengingat Bapak Menteri Agama yang baru ini saja, saya meyakini kalau Natal di tahun ini tak lagi ada kekhawatiran akan adanya gangguan orang-orang yang teriak-meneriakkan, mengucapkan selamat Natal bagi Muslim hukumnya haram. Mengucapkan kepada saya Habib Rizik, selamat Natal. Saya tahu artinya selamat hari lahir Yesus Kristus anak Tuhan. Sebagai anak Tuhan, mestinya saya tersinggung untuk nggak kafir. Nah kalau kita tersinggung kan mestinya kita kafir, betul? Mana kamu anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Tak ada lagi orang-orang yang sok suci melakukan sweeping ke mal-mal dan toko-toko untuk membersihkan hiasan Natal yang dipajang. Bahkan tidak ada lagi ancaman-ancaman pengeboman di gereja-gereja di rumah ibadah Kristiani seperti beberapa tahun sebelumnya. Yakut Kholis Qomas atau yang biasa disapa Gus Yakut memang baru saja dilantik dan masih dalam berproses pekerjaannya. Tetapi kata-kata perkenalan dan kata-kata sambutan saat pelantikan cukup menciptakan sugesti di hati dan pikiran saya. Begitu juga bagi umat muslim umumnya, seperti sugesti yang diberikan dokter ke pasiennya. Pokoknya tahun ini sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, di mana perayaan Natal benar-benar mencekam. Sementara Menteri Agama yang sedianya menjadi sosok pelindung seluruh agama di Indonesia malah diam, seakan-akan mengiyakan dan membenarkan tindakan kelompok Islam radikal. Tetapi di tahun 2020 ini, semua ketegangan dan situasi yang mencekam di malam Natal tidak lagi tersisa. Front Pembela Islam atau FPI yang biasanya menjadi biang kerok atas banyak kejadian, tahun ini bungkam, diam, tak terdengar suaranya. Dan semua itu karena pemerintah berhasil menjaring tokoh-tokoh Front Pembela Islam atau FPI di dunia maya. Polisi cyber juga banyak sekali menangkapi siapapun yang mengunggah tulisan-tulisan yang mengandung pelanggaran SARA. Kejadian ditembak matinya 6 laskar Front Pembela Islam atau FPI yang mendapatkan dukungan dari seluruh rakyat Indonesia turut andil dalam menciptakan kedamaian di malam Natal ini. Di grup-grup WhatsApp begitu banyak bertebaran video-video ceramah ulama-ulama Islam Nusantara yang mematahkan dogma haramnya mengucapkan selamat hari Natal. Bahkan ada satu video lama yang menampilkan seorang ulama berceramah di dalam sebuah gereja pada saat perayaan hari Natal. Dan pada ceramahnya itu, ia mengatakan, mereka mengharamkan mengucapkan selamat Natal karena kalau mengucapkan selamat Natal, besok jadi Kristen. Saya tanggal 10 November mengucapkan selamat Hari Pahlawan. Besoknya saya tidak jadi Avengers. Minggu lalu saya mengucapkan selamat menikah pada teman saya yang hajatan. Besoknya, saya yang tidak jadi pengantin. Sementara Kiai Haji Quraisy Shihab menerangkan bahwa mengucapkan selamat hari Natal itu diperbolehkan, selama ucapan itu tidak mengganggu akidah keislaman kita. Jadi, dari dua ulama ini, saya menarik kesimpulan bahwa pada dasarnya kita turut berbahagia melihat teman bahkan keluarga yang menganut agama Kristen merayakan Natal. Sama sekali tidak haram. Melihat video-video dan ulasan para ulama tentang bagaimana Islam memandang hari Natal,
saya merasa keeratan persaudaraan dalam kemanusiaan menjadi lebih tebal. Saya sebagai Muslim tidak lagi harus bingung membentangkan dan membatasi diri untuk tidak mengekspresikan rasa persahabatan di hari raya mereka. Saya tidak lagi merasa tidak adil karena tidak membalas ucapan semua sahabat dan kawan Kristen saya yang dengan sangat selalu mengucapkan Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin saat saya merayakan Hari Raya Idul Fitri saya. Bahkan Lebaran kemarin di tahun 2019, teman Kristen saya memasak dan mengirimi saya ketupat dan membuat opor ayam, lengkap dengan sambal goreng, ati dan kerupuk udang. Saya benar-benar berlebaran. Perasaan dan harapan saya, Indonesia akan kembali seperti sedia kala, saat semua agama bisa setara. Dan saking senangnya dengan kondisi toleransi yang mulai lahir kembali, saya sampai merasa harus merayakannya dengan mengirimi kawan-kawan dan sahabat, terlebih yang beragama Nasrani, makanan favorit saya, floss roll. Dan sekarang saya ingin mengucapkan selamat merayakan Hari Natal tahun 2020 kepada seluruh sahabat dan kawan Seward yang merayakan Hari Natal. Semangat! Harapan Indonesia dalam kesetaraan beragama akan segera tiba. Percayalah. Salam hangat, Bapak Infrastruktur menuju Indonesia Maju.